Kembali kita bertemu lagi pada pembelajaran daring ini, khususnya pada mata pelajaran produk pastry dan bakery dengan materi adonan cair atau disebut dengan liquid dough. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, dari materi atau modul yang sudah Ibu berikan, coba diingat kembali apa yang dimaksud dengan adonan cair, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja jenis-jenis dari adonan cair tersebut. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, mari simak penjabaran dari materi adonan cair berikut. Yang dimaksud dengan adonan cair atau liquid dough itu, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari adonan. Nah, adonan adalah campuran yang homogen dari bahan-bahan pokok berupa tepung, gula, telur yang mempunyai sifat saling mendukung dalam proses pencampurannya. Sekarang, dari pengertian adonan ini, jadi adonan cair itu adalah sebagian yang terdiri dari bahan cair sehingga bentuknya cair dan dapat dituang dan tidak putus-putus. Yang kekentalan adonan ini beragam dari kental encer hingga seperti krim, dan untuk rasa dapat berasa manis ataupun asin. Nah, sekarang untuk karakteristik adonan cair tersebut. Adonan cair dapat dirubah dengan penyesuaian bahan dasar atau dengan penambahan bahan-bahan lainnya. Seperti yang tadi, bahan dasar untuk adonan cair itu terdiri dari tepung, telur, cairan, yaitu cairan yang bisa berupa air atau susu. Adapun jenis-jenis dari adonan cair adalah seperti yang kalian lihat itu. Ada 6 dari jenis adonan cair tersebut. Yang pertama itu adalah adonan cake yang di dalamnya termasuk sponge mixture, Vienna paste atau genoise mixture. Yang kedua adalah adonan merikyu. Yang ketiga adonan makaron. Keempat adonan coke paste. Yang kelima adonan hippen. Dan yang terakhir itu adalah adonan frying batter. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah adonan cake, yang di dalamnya mencakup adonan sponge, Vienna paste, atau genoise. Dalam pembuatan cake, di mana yang membedakan adalah metode pengadukannya. Untuk sponge adalah jenis cake yang dibuat dari telur yang dikocok dan juga margarin yang dicairkan. Contohnya adonan brownies dan black forest. Sedangkan untuk Vienna ataupun genoise adalah adonan yang dibuat dengan menggunakan satu kom adonan dicampur bersamaan. Misalnya untuk pembuatan marble cake dan fruit cake. Untuk lebih jelasnya lagi tentang cake ini, nanti akan ada materi yang membahas secara tersendiri. Dalam adonan cake ada 3 metode pengocokan yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah kocok dingin atau biasa disebut dengan cold method, dan yang kedua adalah dikocok hangat atau yang disebut dengan warm method. Nah, sekarang kita membahas yang pertama adalah kocok dingin dan terpisah. Untuk metode ini, hasil yang akan didapatkan itu ialah pori-pori bagus, volumenya baik, dan adonan yang padat. Dan ini biasa digunakan untuk metode dalam pembuatan roll cake. Yang kedua adalah dikocok hangat. Hasil dari pengocokan ini atau hasil dari metode ini adalah remah yang ringan, pori-pori halus, dan volume yang besar. Nah, ini biasa digunakan juga untuk roll cake ataupun kue krim coklat. Yang ketiga itu, ini juga
adalah cold method, tapi dia dikocok dingin dengan cara disatukan. Untuk hasil dari metode ini adalah remah yang padat dan lembut, pori-porinya besar dan volumenya kecil. Volume kecil ini maksudnya mengembangnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, untuk hasilnya itu adalah untuk dasar adonan cake atau slice cake, ataupun juga bisa untuk membuat roll cake. Kita masih dalam metode pengocokan pada adonan cake. Yang pertama akan kita bahas itu adalah dikocok dingin dan terpisah atau disebut dengan cold method. Nah, untuk metode ini kuning telur dan sepertiga gula halus, aroma atau perasa dikocok hingga mengembang dan kaku. Kemudian putih telur dengan 2/3 gula dan juga garam dikocok hingga kaku. Ini dipisah ya. Setelah dikocok secara terpisah, kemudian digabungkan kedua kocokan dan ditambahkan tepung terigu, biji-bijian ataupun bubuk coklat, tergantung atau sesuai dengan resep yang kalian buat nanti. Dan untuk hasil ini metode dikocok dingin dan terpisah ini adalah adonan spong. Dalam pembuatan adonan spong, metode ini sering digunakan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu warm method ataupun metode pengocokan dengan cara dikocok hangat. Dalam metode ini, telur, gula, garam, dan penambah rasa dicampur atau dikocok hingga 40 derajat Celcius di atas bain marie. Kemudian dikocok dengan mixer hingga suhunya menurun ke suhu ruangan. Lalu masukkan tepung terigu dan biji-bijian. Metode ini juga dapat digunakan dalam pembuatan adonan bolu ataupun adonan spong. Yang ketiga itu adalah metode pengocokan dikocok dingin dan disatukan. Untuk metode ini, telur, gula, garam, dan perasa dikocok, kemudian ditambahkan tepung terigu dan biji-bijian. Nah, metode ini cocok juga digunakan dalam pembuatan adonan cake seperti adonan spong ataupun adonan Vienna. Dari ketiga metode ini, kalian dapat memilih atau menggunakan mana metode yang menurut kalian mudah diterapkan dalam pembuatan adonan cake. Sekarang kita masuk ke jenis adonan cair yang kedua, yaitu meringue mixture. Nah, meringue ini adalah kue kering yang manis dan ringan. Adonan ini dibuat dari putih telur yang dikocok dengan campuran gula halus dan dikocok hingga kaku. Untuk pembuatan meringue ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah metode dikocok dingin. Untuk metode ini hasil yang didapatkan itu adalah berongga, mudah hancur, permukaan kasar, dan tidak mengkilap. Sedangkan untuk metode yang kedua itu adalah metode dikocok panas. Hasil yang didapatkan itu adalah adonannya padat, permukaan halus, dan mengkilap. Biasanya metode dikocok panas ini digunakan untuk dekorasi, kemudian untuk adonan tambahan seperti krim, pengisi, dan juga metode dikocok panas ini digunakan untuk membuat kue meringue coklat. Berikut adalah bagan pembuatan dari meringue menggunakan metode dikocok dingin. Nah, untuk tahapan-tahapannya adalah yang pertama itu putih telur dikocok dengan setengah resep gula pasir yang berbentuk tepung, kemudian ditambahkan aroma. Untuk selanjutnya setengah resep gula pasirnya yang tadi, sisa yang tadi ditambahkan lagi ke adonan. Nah, kemudian jadilah adonan meringue
dengan menggunakan metode dikocok dingin. Kemudian untuk yang kedua itu dengan metode dikocok panas. Untuk adonan meringue dikocok panas ada dua metode. Yang pertama itu adalah putih telur dan gula seluruhnya dipanaskan hingga larut. Kemudian dikocok dengan mesin hingga dingin. Dikocok dengan mesin maksudnya dengan mixer ya, hingga menyesuaikan dengan suhu ruangan. Kemudian jadilah adonan meringue. Yang kedua itu adonan meringue dikocok panas dengan metode yang kedua adalah putih telur dikocok hingga berbusa dengan 1/3 jumlah total gula. Kemudian 2/3 lagi dilarutkan hingga tingkat rantai atau ditambahkan secara perlahan ke dalam telur yang telah dikocok. Yang ketiga, adonan diaduk terus dengan perlahan hingga suhunya turun sampai 20 derajat Celcius. Kemudian jadilah adonan meringue dengan menggunakan metode dikocok panas, metode kedua. Nah, sekarang dari pembahasan kita hari ini tentang adonan cair, mulai dari pengertian adonan cair, jenis-jenis adonan cair yang meliputi adonan cake dan juga meringue, serta metode pengocokannya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan dan kita bahas di grup yang sudah kita buat. Untuk pembahasan selanjutnya masih tetap dengan materi adonan cair, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini demikian materi dari Ibu tentang adonan cair atau liquid dough. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat dipahami dengan baik. Untuk akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.